manusia. Maka kami paling takut bila berpapasan dengan orang Kristen di jalan. Kenapa? Dari segi minumannya saja kami udah takut, apalagi makanannya. Semua bisa dimakan. Kami takut sama kalian. Tapi karena kami takutnya hanya kepada Allah, EGP. Sekarang justru diajak baik-baik berdiskusi ilmiah, minta tarif 200 juta per orang. Wah, ingin rasanya berdahak lemparkan ke matanya. Belagu kali, minta diamankan, minta pengamanan aparat. Macam umat Islam aja yang membuat kuburan 40.000 jiwa tersebar di Nusantara ini. Benar-benarlah kalian ini manusia cuplis, manusia cupu. Paling merasa paling kasih, dan kami adalah agama yang paling keras. Hebat kali. Justru sekali lagi saya ulang, ini ketiga kalinya. Andai saja umat Islam itu diizinkan takut kepada manusia, maka kami setiap berpapasan melihat orang berjalan dengan menggunakan kalung salib, maka kami akan lari sekencang-kencangnya dari kalian. Takut kami. Takut. Benar-benar takut kami sama kalian. Tapi sayangnya, yang harus ditakuti itu hanya Allah. Siapa yang gak takut sama kalian? Kapal selam aja sekiranya bisa direbus kalian makan. Takutlah kami. Jadi jangan lebay lah ya teman-teman. Kalau mau berdiskusi, Bang Suma pasang badan. Diskusi tentang Al-Quran, ayo. Diskusi tentang Bible, ayo. Janganlah naik-naik emosi, ngamuk, maki-maki. Seakan-akan kau yang paling benar, seakan-akan tersakiti. Akulah yang paling jahat. Kalian agama alamak. Untung umat Islam itu rahmatan lil alamin. Sampai sekarang kalian masih bebas menggunakan istilah-istilah Islam itu dalam kitab kalian. Cobalah, berpikirlah, renungkanlah saudara-saudaraku. Original teks kitab saudara itu menggunakan bahasa Yunani. Maka kalau Anda jujur, cobalah kemudian terjemahkan bahasa Yunani itu ke dalam bahasa Indonesia kita dengan jujur. Jangan masuk ke Islam. Lari malah ke jadi Al-Quran. Saya curiga nanti 50 tahun ke depan Bible itu sudah ada Bismillah di depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bilang boleh jadi kayak gitu nanti. Ujung-ujungnya yang disembah anak orang. Kan begitu. Ya, saya kira itu dari saya ya, saudara-saudara, khususnya yang naik tadi ngamuk-ngamuk di sini, yang ngamuk maki-maki segala macam sumpah serapah. Ya, bersyukurlah ya ada dari kami umat Islam ini yang mau mengingatkan. Ya, karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anda mungkin berkata kami agama yang benar, karena kami setiap ibadah berdoa ada usaha, pasti kemudian usaha kami itu sukses. Kami berdoa hati kami adem. Kami kemudian ke tempat ibadah mendengarkan lagu-lagu rohani, kami menangis, kami begini. Artinya Tuhan kamilah yang benar. Bukan begitu cara poin mengetahui Tuhan yang benar, sembahan yang benar itu yang mana. Kenapa? Karena semua agama mengalami itu. Orang Hindu ketika ke tempat ibadahnya, orang Buddha ketika tempat ibadahnya, orang Islam ketika ke tempat ibadahnya. Semua begitu. Mereka meraung-raung, menangis, merasakan apa itu yang disebut ketenangan jiwa, ketenangan rohani. Mereka semua merasakan itu. Apakah berarti Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah itu juga benar? Berarti Tuhan itu banyak gitu? Tidak. Tuhan kami Allah, pencipta alam semesta. Anda sembah ataupun Anda tidak sembah, Tuhan kami tetap memberikan rezeki. Tuhan kami memberikan kesehatan. Tuhan kami memberikan udara. Tuhan kami memberikan kalian apa yang kalian butuhkan di atas muka bumi ini. Jadi Tuhan itu tidak pilih kasih. Oh, ini sembah saya, ini yang tidak sembah saya.
Yang sembah saya aja yang ku kasih sukses usahanya. Yang tidak sembah saya gagalkan semua saya. Tuhan tak begitu. Kenapa? Harta bagi Tuhan bukan sesuatu yang berharga. Pahami itu. Kita uang 1 miliar itu sangat berharga kali. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya sampah bagi Allah. Tak ada artinya sama sekali. Maka kalau Anda berusaha mendapatkan keuntungan 1 miliar, lantas Anda mengatakan Tuhan Anda benar, itu ditertawakan oleh orang yang sehat. Ambillah dunia, ambil semuanya. Tapi ingat kata Allah, Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ambil. Kalian punya usaha sukses, tertawalah kalian. Beli mobil, beli rumah, beli pulau, beli apa yang bisa kalian beli, pesawat sekalipun, silakan. Dan Anda masuk ke dalam iman yang mengatakan, oh Tuhan saya benar, Tuhan, silakan aja. Tanpa Anda pedulikan teriak akal sehat Anda itu. Teriak akal sehat Anda itu. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ada kok Tuhan cupu kayak begini ya? Teriak Tuhan kalian itu. Teriak akal sehat kalian itu. Yang sudah lama dikebiri. Ya. Jadi, ayolah teman-teman, kita berdiskusi dengan sehat, diskusi dengan baik. Berdiskusi dengan baik. Umat Islam itu mana ada yang tidak mau berdiskusi dengan baik? Pasti mau berdiskusi. Jangan lagi bikin syarat. Diskusi kita, buka kamera. Diskusi kita, PK. Apa yang kayak gitu? Bukankah yang disampaikan di sini adalah wahyu? Firman Tuhan katanya. Firman Tuhan dengan mulutmu itu sudah cukup. Dan telinga orang yang mendengarkan itu sudah cukup. Bukan mau melihat muka, bukan mau melihat gigi, bukan mau melihat bibir. Oh, rasul-rasul nabi-nabi kita tidak pernah lihat, ajarannya kita tenteng hari ini. Bapak yang di surga mukanya juga kalian tidak pernah lihat, kalian juga sembah hari ini kok. Bahkan Paulus tidak pernah kalian lihat mukanya, bukunya kamu tenteng 13 buku kok. Jadi jangan syarat aneh-aneh. 200 juta lah pengamanan polisi, tentara lah, apa-apaan. Emang mau perang? Bilang aja kalau takut. Jadi saya kira begitu ya, guru-guru saya, saudara-saudara Kristen saya yang saya kasihi. Jadi janganlah naik-naik kesini ngamuk-ngamuk, janganlah. Santai aja kita diskusi. Saya ditanyai tentang Islam, saya tidak pernah menolak. Saya jawab sesuai dengan kapasitas keilmuan saya. Kalau itu ada kurangnya, karena Islam memang itu luas. Islam itu luas. Cakupan pengetahuan Islam itu sangat luas. Makanya banyak ulama, ada ulama fikih, ada ulama hadits, ada ulama tafsir, banyak. Seperti itu saudara-saudara sekalian ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan ketika ada ucapan saya mungkin ada unsur kebenarannya, direnungkan, dipikirkan. Ya, dipikirkan, direnungkan. Saya kira begitu. Silakan diambil alih oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan kalau ada Kristen atau pendeta yang mau berdiskusi dengan baik, silakan kita jamu dengan baik. Demikian. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.